Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Saat ini kita akan membahas tentang usul fikih. Sebelumnya kita akan memahami tentang deskripsi mata kuliah usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membahas sumber hukum atau dalil, hukum-hukum, kaidah-kaidah, dan istihad yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, usul fikih merupakan instrumen utama di dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Mata kuliah usul fikih penting diberikan kepada mahasiswa sebagai bekal untuk berkecimpung di masyarakat. Di samping secara teoritis mampu mengetahui bagaimana terbentuknya hukum Islam, juga dapat digunakan sebagai metode istihad dalam upaya menjawab masalah-masalah baru yang belum ada rumusan hukumnya. Tujuan pembelajaran usul fikih antara lain adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami pengertian, objek, tujuan, serta sejarah perkembangan usul fikih. Yang kedua, mahasiswa memahami sumber dan dalil hukum Islam, mengenal metodologi penemuan hukum Islam, baik dengan pendekatan linguistik maupun maqasidus syariah, serta mengenal metodologi penemuan hukum Islam kontemporer. Yang ketiga, mahasiswa mendapat gambaran mengenai hukum-hukum syariah, baik taklifi maupun wad'i, serta mengenal beberapa kaidah-kaidah usul fikih. Yang keempat, mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai konsep ijtihad serta aspek-aspek dan ruang lingkupnya. Untuk berikutnya, kita akan memahami tentang pengertian usul fikih. Secara bahasa atau etimologi, kata usul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yakni usul berarti pokok, dasar, pondasi, dan fikih yang berarti paham yang mendalam. Jadi secara bahasa usul fikih artinya pemahaman terhadap dasar-dasar atau dalil-dalil yang menjadi pondasi hukum syara. Sedangkan dalil adalah landasan hukum suatu perbuatan baik berupa perintah, larangan, dan lain-lain yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi para mukallaf. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, yang pertama menurut Muhammad Al-Khudhuri Beg, usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dengannya diistimbatkan hukum-hukum syara dari dalil-dalil tertentu. Yang kedua, menurut Ali bin Abi Ali bin Muhammad Al-Amidi, yang mendefinisikan bahwa usul fikih adalah dalil-dalil fikih yang arah dilalahnya atas hukum-hukum syariah serta tata cara pengambilan hukum dari sisi dalil ijmali bukan dalil tafsili. Yang ketiga, menurut Abdul Wahab Kholaf juga mendefinisikan bahwa usul fikih adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia atau amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi, dari beberapa pendapat ini, secara umum bisa kita pahami bahwa usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah hukum Islam, kemudian juga
membahas tentang metode-metode penggalian atau penetapan hukum-hukum syara. Berikutnya objek usul fikih. Yang menjadi objek pembahasan usul fikih antara lain yang pertama, hukum yang di dalamnya meliputi wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, hasan, qobih, ada, qodok, sahih, fasid, dan lain-lain. Kemudian adilah, yaitu dalil-dalil Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Yang ketiga, yang menjadi objek usul fikih adalah metode serta cara-cara istinbat atau turukul istinbat. Kemudian yang keempat adalah mustambid, yaitu mujtahid dengan syarat-syaratnya. Kemudian tujuan mempelajari usul fikih. Yang pertama, memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama atau mujtahid dalam menggali hukum. Kemudian yang kedua, mengetahui persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara secara tepat. Yang ketiga, memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru. Kemudian yang keempat, memelihara agama dari penyimpangan dalil dengan berpedoman pada usul fikih, hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap diakui syara. Yang kelima, menyusun kaidah-kaidah umum atau azas hukum yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat. Yang keenam, mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid sejalan dengan dalil yang mereka gunakan. Dengan demikian, para peminat hukum Islam dapat memilih pendapat mereka yang terkuat disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Berikutnya adalah perbedaan usul fikih dengan fikih. Yang pertama, usul fikih merupakan metode untuk menggali hukum dari nas Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan fikih merupakan pengamalan dalil yang ketepatan hukumnya telah jelas yang diproduk oleh usul fikih. Kemudian usul fikih menetapkan dalil sebagai dasar hukum, sedangkan fikih menjadikan dalil sebagai rujukan perbuatan atau amaliyah. Yang ketiga, usul fikih lebih dahulu bekerja, sedangkan fikih bergerak setelah usul fikih. Yang keempat, usul fikih menggunakan kaidah-kaidah untuk mengistimbatkan hukum, sedangkan fikih menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk praktis dari jenis-jenis hukum tersebut. Ini perbedaan usul fikih dan fikih secara lebih sederhana. Usul fikih adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang dipergunakan dalam mengambil hukum syara yang praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan fikih adalah kumpulan hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi usul fikih ini adalah ilmu tentang prosesnya, sedangkan fikih itu adalah hasilnya. Kemudian objek kajian usul fikih. Objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil syara atau sumber hukum syara itu sendiri
dan hukum umum yang diperoleh dari sumber umum hukum syara. Sedangkan objek kajian fikih perbuatan mukallaf menurut apa yang telah ditetapkan syara tentang ketentuan hukumnya. Kemudian tujuan usul fikih meletakkan kaidah yang dipergunakan dalam menetapkan hukum setiap perbuatan atau perbuatan mukallaf, sedangkan tujuan ilmu fikih menerapkan hukum syara pada setiap perkataan dan perbuatan mukallaf. Ini beberapa hal yang terkait dengan pengertian usul fikih, tujuan mempelajari usul fikih, dan perbedaan antara usul fikih dengan fikih. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.